Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Ramadhani, NIM 241213667, kelas C Sistem Informasi dengan mata kuliah Analisis Proses Bisnis tugas ke-8 yang berjudul menganalisa pendekatan apa saja yang digunakan pada artikel, apakah itu object oriented analisis atau struktur analisis. Mari kita mulai. Nah, baik, langsung kita sini artikelnya, yaitu Sistem Informasi Manajemen untuk mengoptimalkan proses bisnis. Berdasarkan artikel ini tuh dapat ditentukan bahwa artikel ini tuh menggunakan pendekatan struktur analisis dan bukan object oriented analysis. Nah, kita langsung ke bukti pendekatan struktur analisisnya. Nah, yang pertamanya itu penekanan pada aliran informasi dan fungsi sistemnya. Artikel ini itu konsisten membahas bagaimana informasi mengalir dalam organisasi dan bagaimana fungsi-fungsi sistem bekerja secara keseluruhan. Nah, contohnya itu kita dapat temukan pada kalimat pada bagian salah satu teks di artikel tersebut. Di situ tertulis, sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang lengkap dan terstruktur secara logis, yang lengkap dan struktur, yang memiliki kemampuan untuk mengubah data dari sistem tersebut sehingga dapat menjadi sebuah data informasi yang canggih. Sehingga pendekatan terstruktur ini tuh berfokus pada pemrosesan data dan transformasi informasi persis seperti apa yang dijelaskan pada artikel ini. Nah, untuk yang kedua, yaitu perspektif hierarki sistemnya. Analisis secara eksplisit menjelaskan struktur SIM itu menggunakan model piramida hierarkis. Nah, di sini tertulis, struktur SIM dapat digambarkan sebagai piramida dengan tingkat terendah melakukan pemrosesan transaksi dan menyajikan status dan informasi dasar. Nah, yang berarti itu pendekatan terstruktur sering menggambarkan sistem informasi sebagai struktur hierarkis dengan level yang berbeda-beda. Sedangkan pendekatan berorientasi objek itu tidak menggunakan konsep piramida ini. Nah, untuk yang ketiga, konsep integrasi sistem dan subsistemnya. Nah, artikel ini sering berulang kali menekankan integrasi subsistemnya. Nah, yang pertama, sistem informasi biasanya dibangun sebagai bangunan beberapa subsistem daripada satu sistem. Yang kedua, integrasi SIM-nya itu merujuk pada upaya menggabungkan berbagai sistem data dan operasi bisnis dalam ekosistem teknologis yang selaras, yang memungkinkan alur kerja yang lebih lancar. Yang di situ perspektif integrasi subsistem ini tuh khas dalam analisis terstruktur yang memandang sistem sebagai kumpulan modul atau subsistem terintegrasi. Baik, selanjutnya kita lanjut pada nomor 4, yaitu fokus pada proses dan data, bukan pada objek. Nah, artikelnya ini tuh konsisten membahas proses bisnis dan manajemen datanya. Nah, di sini itu tertulis, ide utamanya ialah kombinasi yang merencanakan berbagai aplikasi bermanfaat. Nah, di situ tidak ada pembahasan tentang mengenai konsep objek, kelas, atau hubungan antar objek seperti yang seharusnya muncul dalam analisis berorientasi objek. Nah, selanjutnya untuk nomor 5 itu teknologi basis datanya yang terpusat. Nah, artikel ini membahas tentang basis data terpusat. Di sini tertulis, dengan database digunakan, integrasi dapat dilakukan. Yang kedua, sistem terintegrasi adalah sistem pengolahan data yang terpusat di mana berbagai orang secara bersamaan dapat mengakses data di suatu pusat penyimpanan data. Nah, berarti konsep basis datanya itu terpusat lebih selaras dengan pendekatan yang terstruktur. Sementara pendekatan berorientasi objeknya itu cenderung menekankan basis data berorientasi objek atau modul data yang terdistribusi. Nah, yang keenam,
karakteristik SIM yang dijelaskan. Karakteristik yang disebutkan itu dalam artikel semuanya mencerminkan pendekatan yang terstruktur. Nah, untuk yang pertama, semua organisasi memiliki data mereka sendiri dan sistem informasi manajemen memiliki tanggung jawab penuh atas aliran data mereka. Yang kedua, data yang diterima sistem informasinya itu manajemen lebih sering berasal dari dalam organisasi daripada dari sumber luar. Nah, yang berarti fokus pada aliran data. Pada aliran data seperti ditemukan pada yang pertama tadi, kalau manajemen memiliki tanggung jawab penuh atas aliran data. Nah, fokus pada aliran data ini tuh merupakan konsep utama dalam analisis terstruktur. Baik, lanjut ke nomor 7, tahapan pengambilan keputusan. Saat membahas pengambilan keputusannya itu, artikel menggunakan perspektif yang prosedural. Nah, di sini fungsi penerapan keputusan yang melibatkan memperoleh pemahaman awal tentang keinginan yang diharapkan melalui penerapan keputusan. Yang kedua, identitas alternatif keputusan untuk menyelesaikan masalah ini merefleksikan pendekatan prosedural dalam analisis terstruktur, bukan pendekatan perilaku objek. Nah, selanjutnya ini di sini tidak ada bukti pendekatan object oriented analysis seperti yang pertama. Tidak ada pembahasan tentang kelas dan objek. Tidak ada penjelasan tentang kelas, objek, atau instance yang biasanya menjadi fondasi analisis untuk berorientasi objek. Nah, yang kedua, tidak ada konsep encapsulation atau enkapsulasi. Nah, tidak adanya pembahasan tentang bagaimana data dan metode itu dikapsulkan dalam sebuah objek. Yang ketiga, tidak ada inheritance atau pewarisan. Tidak ada pembahasan tentang bagaimana hierarki kelas atau bagaimana sifat-sifat diwariskan dari satu kelas ke kelas lainnya. Yang keempat, tidak ada polimorf atau polimorfisme. Tidak adanya pembahasan tentang bentuk-bentuk berbeda dari metode atau sebuah objeknya. Yang kelima, tidak ada use case atau skenario berorientasi objek. Nah, tidak adanya pembahasan tentang bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem dalam skenario tertentu. Nah, untuk yang terakhir itu atau nomor 6-nya itu tidak ada diagram UML atau diagram berorientasi objek lainnya. Nah, yang berarti metodologi berorientasi objeknya itu biasanya menggunakan diagram seperti kelas diagram, sequence diagram, dan lainnya. Yang lain itu tidak membahas sama sekali dalam artikel ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang analisis pendekatan apa yang digunakan pada artikel ini. Ya, sudah saya jelaskan tadi kalau artikel ini tuh menggunakan pendekatan struktur analis. Ya, saya Hairun Ramadhani, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.